Xiaoyan mendirikan wilayah api tak berujung beberapa ratus tahun yang lalu, dan wilayah ini telah menjadi kekuatan tertinggi di dunia seribu besar yang tidak lebih lemah dari klan kuno lainnya. Hanya leluhur bela diri dari alam bela diri dan beberapa orang lainnya yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Api. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Api menjadi terkenal setelah dia mengambil api ilahi dari klan Roh Api dan mengalahkan leluhur tua terkuat klan tersebut dalam prosesnya. Setelah itu, ia mendirikan wilayah api tak berujung yang dibangun di pegunungan terbakar. Ini adalah benua merah dengan suhu tinggi. Kadang-kadang terjadi letusan gunung berapi dengan aliran magma yang menyala-nyala. Di tengahnya terdapat kota besar berbentuk bunga teratai yang memberikan pesona yang aneh. Ada banyak gunung berapi di wilayah api tak berujung. Ini telah dikenal sebagai benua gunung berapi sejak zaman kuno. Awalnya, selain klan Roh Api, tidak ada ras lain yang bisa bertahan. Baru setelah kedatangan Xiaoyan, benua vulkanik ini berangsur-angsur berubah menjadi tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Wilayah api tak berujung menerapkan manajemen gaya keluarga, dan Xiaoyan adalah penguasa tertinggi, dihormati sebagai Kaisar Yan. Di bawah Kaisar Yan, ada sekelompok tetua, sedangkan di bawah kelompok tetua ada anggota klan biasa. Penduduk wilayah api tak berujung sebagian besar bermigrasi dari benua Douki, dengan warna kulit kekuningan, penampilan tampan, dan keramahan yang hangat. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti pembuangan panas, penyerapan keringat, dan pencegahan kebakaran, pakaian pada dasarnya ringan, tipis, tunggal, dan longgar. Kain sutra bihuo adalah kain utamanya, sangat dipuji oleh banyak orang karena menyerap keringat dan memberikan kenyamanan. Disebutkan juga bahwa Kaisar Api juga secara paksa menghubungkan dunia bawah tempat dia berasal dan menempatkan mereka di wilayah api tak berujung, melindungi mereka sehingga tidak ada kekuatan yang berani menunjukkan keserakahan terhadap dunia bawah. Walaupun terdapat banyak gunung berapi, namun dapat menutupi lahan pertanian dengan abu vulkanik yang kental karena abu vulkanik tersebut kaya akan unsur hara dan dapat membuat tanah menjadi lebih subur. Buah roh api lokal dipanen tahun demi tahun, dan anggur roh api yang terbuat dari buah roh api semakin menggugah hati, dengan aroma yang pedas dan lembut. Kota terbesar di wilayah api tak berujung, Yancheng atau Kota Yan, dibangun di dalam gunung berapi terbesar. Buka pintunya dan Anda akan melihat gunung berapi, dan magma dapat dilihat di luar jendela. Setiap rumah tangga di sini memiliki tungku alkimia, dan orang-orang dari segala usia dan jenis kelamin ahli dalam alkimia. Mereka tidak hanya menanam buah roh api, tetapi juga memurnikan ramuan. Bahkan selama festival, saling memberi hadiah masih merupakan obat mujarab. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Xiaoyan, alkimia wilayah api tak berujung berada di depan benua lain. Kemakmuran alkimia telah menyebabkan perdagangan ramuan yang sangat berkembang di wilayah api tak berujung. Bahkan di malam hari, kota Yan masih ramai dengan orang-orang, mengumpulkan banyak pencari ramuan dalam arus yang tak ada habisnya. Karena ada kota dan popularitasnya, pasti ada restoran. Dengan anggur berkualitas, wanita cantik semakin diperlukan. Seiring waktu, ada restoran dan penginapan di wilayah api tak berujung yang khusus menarik tamu dengan wanita cantik dan ramuan. Awalnya mereka semua menggunakan alasan mencicipi pil, sehingga disebut juga Danlou. Menara dan di wilayah api tak berujung terkenal di seluruh dunia, dan ada banyak tokoh kuat dari seluruh dunia yang mengaguminya. Wilayah api tak berujung telah menjadi salah satu dari 3 kekuatan alkimia utama di dunia seribu besar. Wilayah api tak berujung akan mengadakan konferensi alkimia dunia setiap 4 tahun sekali. Ini adalah kompetisi alkimia tertinggi, spesifikasi tertinggi, level tertinggi, dan paling terkenal di dunia. Organisasi dan individu manapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, yang menarik para alkemis dari seluruh dunia. Mereka berkumpul di wilayah api tak berujung untuk mendapatkan hadiah pertama dalam kompetisi alkimia, yang merupakan impian utama dan kehormatan tertinggi setiap alkemis. Diplomasi, menjadi musuh bebuyutan suku-suku jahat di luar wilayah, dan berteman dengan domain pedang, alam bela diri, tanah 10.000 makam, dan rumah pastoral. Api tak berujung terletak di utara dan selatan pegunungan Ventian. Jumlah gunung berapi di wilayah ini adalah yang terbesar di dunia, yang dikenal sebagai domain api tak berujung. Ada hampir 1.000 gunung berapi secara total, banyak di antaranya merupakan gunung berapi aktif yang sering mengalami letusan dahsyat,
dan kekuatan spiritual api yang berkobar dan aktif melanda seluruh benua. Pada zaman dahulu, di bagian utara benua pernah terdapat gunung berapi aktif terbesar di dunia, Gunung Ventian. Setelah puluhan ribu tahun letusan dahsyat yang terus-menerus, akhirnya mereda, dan seluruh domain api tak berujung dibentuk oleh magma yang meletus dari gunung berapi yang terbakar ini, yang telah direklamasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski saat ini tidak ada aktivitas letusan, gas bersuhu tinggi terus-menerus dimuntahkan dari beberapa lubang tak terduga di lereng gunung, menandakan bahwa gunung berapi tersebut untuk sementara dalam keadaan tidak aktif dan dapat meletus dengan bencana kebakaran kapan saja. Molekul api kemarahan yang bercampur dengan energi spiritual membuat orang awam tidak mungkin berlatih di sini. Namun bagi mereka yang berlatih teknik atribut api, tempat ini memiliki hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Konsentrasi kekuatan spiritual api di bagian dalam bawah tanah Gunung Tian yang terbakar jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Magma jauh di bawah tanah mengandung api abnormal peringkat kedua di dunia, api roh Tian yang membara. Karena abu vulkanik sangat subur dan vegetasinya lebat, maka di kawasan vulkanik dorman di sebelah utara, pertanian berkembang dan sangat cocok untuk tempat tinggal manusia. Daerah vulkanik aktif di selatan seperti lautan api neraka di bumi, tempat tinggal suku penelan api asli daratan dan berbagai binatang buas roh api, yang sangat berbahaya. Walaupun penguasa Myriad Viper bisa menjadi penguasa di wilayah utara, namun banyak orang yang memandang kekuatannya sebagai penguasa bumi, namun dia bagaikan kunang-kunang dibandingkan dengan kaisar api yang bagaikan bulan. Jika dia membuat marah wilayah api tak berujung, istana Dewa Ular mungkin akan hancur menjadi abu. Penguasa bumi berada di posisi teratas di matanya. Tapi sebelum wilayah api tak berujung, ahli seperti itu hanya bisa seperti seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing. Dengan kekuatan dan dasar dari wilayah api tak berujung, mereka bisa menghajar semua kekuatan di benua Greatlaw, bahkan jika kaisar api sendiri tidak bergerak. Klan Mahakuno pernah berperang dengan wilayah api tak berujung. Pada akhirnya, hal itu berakhir dengan kekalahan Mahatian. Jika bukan karena Yin Yang Mahalabu, klan Mahakuno mereka akan kehilangan reputasinya. Wilayah api tak berujung terletak di selatan dan menjaga perbatasan Great Thousand World dari Vian Clans. Klan Vian mengincar teritori api tak berujung dengan banyak iblis yang menyapu, melancarkan serangan mereka ke Great Thousand World. Meskipun serangan-serangan itu tidak dapat mengguncang kekuatan Kaisar Api, motif di balik tindakan mereka segera menyebar ke seluruh dunia 1000 besar.